Audio Jungle. Balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. BTW yang nyari episode sebelumnya, Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Setelahnya, terlihat Earthset Demon menderita kerusakan yang sangat besar akibat serangan Twin Fallen Corpse Dragon. Earthset Demon sangat marah dengan hasil ini dan menyebutnya jajingan. Ini sangat tidak mungkin menurutnya. Earthset Demon bertanya, bagaimana dirinya bisa kalah? Earthset Demon pun beralasan bahwa itu semua karena tubuh bodohnya. Apakah dirinya ditakdirkan untuk dibunuh oleh manusia lagi? Bahkan setelah dirinya terlahir kembali. Earthset Demon pun menolak ini. Dirinya tidak bisa menerimanya. Di saat itu kembali Earthset Demon menggunakan Shadow Walk untuk bersembunyi. Namun kembali skill ini digagalkan oleh Lufan yang menggunakan Festival of the Dark Servant, di mana Lufan melepaskan panah sihir dengan 100 anak panah yang menghasilkan kerusakan tiap anak panah sebesar 20%. Lufan pun mengatakan bahwa ini sudah berakhir. Earthset Demon pun tidak percaya ini akan segera berakhir. Dirinya tidak bisa membunuh naganya, bahkan dirinya tidak bisa menyakitinya. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi kepada Earthset Demon. Lufan yang memperhatikan ini pun bingung. Earthset Demon pun seketika berteriak dan Earthset Demon merasa bahwa kekuatannya tiba-tiba meningkat. Dan ini membuatnya tertawa. Lalu Lufan sendiri pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dirinya jelas-jelas sudah mengalahkannya. Dari manakah datangnya kekuatan ini? Lufan pun penasaran apakah ini bentuk kedua dari Earthset Demon. Tampaknya Demon 9 Alam masih menyimpan kekuatan tersembunyi. Para pahlawan kerajaan Taiki sungguh mengesankan karena telah menyegelnya. Namun saat melihat status dari Earthset Demon, Lufan pun sangat kaget. Sedangkan Earthset Demon pun terus tertawa karena kekuatannya terus berkembang. Earthset Demon pun bertanya kepada Lufan apakah sekarang Lufan masih berpikir bahwa ini sudah berakhir. Lufan yang terus memperhatikan status milik Earthset Demon merasa ada yang aneh. Levelnya terus meningkat ke kisaran yang tidak diketahui, dan statistiknya masih meningkat. Lufan merasa ini tidak benar. Di sisi lain, orang-orang pun bertanya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba Earthset Demon memasuki fase transisi. Tapi ada apa dengan statistiknya? Mereka masih naik dan tidak berhenti. Zhao Shenming sendiri menilai ini tidak benar. Statistiknya terus meningkat, ini membuatnya tidak dapat dimenangkan. Zhao Shenming pun meminta Han Fanbei untuk melihat statistik dari Earthset Demon. Mereka masih meningkat, dan demi keselamatan Lufan mereka harus bertindak. Haruskah mereka meminta panggilan sementara dan meminta Lufan untuk segera melarikan diri dari puncak menara? Han Fanbei pun bertanya apakah Zhao Shenming masih ingat dengan janjinya kepada dirinya. Setelah Lufan membunuh Earthset Demon, mereka akan menyeduh sepoci teh segar bersama. Namun Zhao Shenming mengatakan bahwa nyawa Lufan sedang dipertaruhkan. Earthset Demon bertingkah aneh dan statistiknya hampir melebihi 100.000. Han Fanbei pun menyebut bahwa pertarungan Lufan sebelumnya menunjukkan pengalaman bertarungnya yang kaya dan naluri yang tajam.
Jarang ada pemuda seperti itu. Dirinya tidak akan membiarkan Lu Fan mati di sini. Han Fanbei pun menyebut bahwa dirinya percaya dengan Lu Fan dan bertanya kepada Zhao Shenming, apakah Zhao Shenming masih percaya dengan Lu Fan? Zhao Shenming pun mengiyakan hal itu, tentu dirinya masih percaya dengan Lu Fan. Zhao Shenming pun mengatakan selama Han Fanbei menjamin kelangsungan hidup Lu Fan, maka dirinya yakin. Lagi pula Akademi Ibu Kota Naga telah berupaya semaksimal mungkin untuk melatihnya. Zhao Shenming pun meminta maaf atas kemarahannya sebelumnya. Han Fanbei pun mengerti dan Zhao Shenming tidak perlu meminta maaf. Dirinya memahami kekhawatiran Zhao Shenming terhadap Lu Fan. Sedangkan Jin Jayaan pun tersenyum manis karena tidak ada yang memperhatikan tindakannya terhadap Earthset Demon. Jin Jayaan juga menyebut kedua petugasnya ternyata sangat efisien. Bahkan para pahlawan kerajaan Taiki belum tentu bisa mengalahkan Demon 9 alam yang sudah maksimal. Dan sekarang mereka akan menunggu waktu sampai Lu Fan mati. Kembali ke situasi Lu Fan. Nyatanya Lu Fan masih bisa tersenyum saat dihadapkan dengan kondisi Earthset Demon yang menunjukkan pertumbuhan statistiknya. Lalu Lu Fan pun mengatakan padahal dirinya tidak mengerti mengapa fase transisi Earthset Demon sangat tidak masuk akal. Earthset Demon merayakannya terlalu dini. Dalam pikiran Lu Fan tidak bisa membiarkan statistiknya terus bertambah. Dan kini saatnya dirinya melepaskan senjata pamungkas. Kembali Lu Fan menggunakan energi Black Dragon. Lu Fan juga meminta Xiao Fei untuk kembali memanggil Twin Fallen Dragon. Melihat Lu Fan kembali bersiap, Earthset Demon dengan cepat melepaskan serangannya. Namun serangan ini berhasil dihindari Lu Fan. Dan Lu Fan meminta Xiao Ye untuk mengaktifkan World Destruction, di mana Xiao Ye mengeluarkan lolongan dahsyat yang menimbulkan kerusakan besar dan memberikan efek kelemahan ke semua target dalam jangkauan. Namun Earthset Demon menyebut Lu Fan sangat sombong. Lu Fan dan naganya tidak akan bisa membunuh dirinya. Namun Lu Fan sendiri tidak menghiraukan hal ini dan mengaktifkan Dragon Language Magic dan memicu Dragon Resonance dengan menggunakan skill Forbidden Demon Dragon Spell dan seketika dilepaskan. Di mana skill ini menembakkan gelombang demonic energi, menimbulkan kerusakan besar dan menerapkan efek kelemahan. Dan World Destroyer Roar pun juga aktif hingga efek kelemahan telah diterapkan ke Earthset Demon. Dan juga Earthset Demon terkena efek lemah dari Forbidden Dragon Spell. Earthset Demon sangat marah dengan semua ini dan menyebut ini semua sudah cukup. Dirinya harus mengajari Lu Fan konsekuensi meremehkan Ancient Beast demi martabat Demon 9 alam. Namun tiba-tiba sebuah cahaya menyilaukan membuat Earthset Demon terkejut. Lu Fan pun menyebut ini sangat disayangkan. Namun sekarang saatnya Earthset Demon yang belajar. Ternyata Lu Fan meminta Xing Chen untuk berubah ke bentuk Starlight. Dan ini adalah konsekuensi meremehkan seorang Dragon Tamer. Konsekuensinya adalah kematian. Dan kini hitung mundur 60 detik telah dimulai saat Xing Chen berubah ke bentuk Starlight. Dan pada mode ini statistik kekuatan Xing Chen meningkat drastis. Xing Chen pun kini mulai mengisi skill Morning Starlight. Earthset Demon pun menyadari bahwa itu adalah naga muda yang mengganggunya sejak awal tadi. Dan sesaat kemudian Xing Chen pun melepaskan skill Starfall Beam, di mana Xing Chen menyalurkan cahaya bintang menjadi sinar terkonsentrasi yang menimbulkan kerusakan tak terhitung, mengabaikan pertahanan, tak dapat diblokir dan kerusakan tergantung pada kekuatan dan level. Dan seketika statistik Starfall Beam damage seketika naik secara signifikan, hingga secara perlahan menghancurkan tubuh Earthset Demon. Earthset Demon pun tidak percaya ini. Dirinya kalah lagi. Dirinya baru saja mendapatkan kekuatan ini dan ternyata kalah lagi. Tak ada satupun dari mereka yang akan dibiarkan hidup. Setelah Lu Fan menunggu beberapa saat setelah hilangnya Earthset Demon. Namun tiba-tiba Lu Fan merasakan sesuatu. Earthset Demon mencoba menyeret mereka ke bawah. Puncak menara mulai runtuh. Lu Fan pun meminta Xiao Ye untuk membantu semuanya melarikan diri.
Dan tak lama berselang, puncak menara pun mulai jatuh ke permukaan dan hancur berkeping-keping. Namun, beruntung Luffy dan yang lainnya bisa keluar dengan selamat. Dan bersamaan dengan itu, level Xiaofei pun kini telah naik menjadi level 24. Xing Chen naik menjadi level 18. Luffy naik menjadi level 36 dan Xiao Ye menjadi level 32. Menurut Luffy, meskipun pertempuran ini melelahkan, sangat berharga untuk akhirnya mengalahkan Earthset Demon dan naik level 2 kali. Selain itu, Luffy juga mengingat poinnya sebelumnya sebesar 50.000, yang sudah membuatnya berada di peringkat pertama. Dan sekarang poinnya lebih dari 500.000. Akhirnya, Luffy bisa beristirahat dengan tenang. Kembali ke ruang pengawas. Orang-orang pun menyebut Luffy memang seorang jenius, meninggalkan peringkat kedua dengan selisih poin 440.000. Selain itu, kerjasama Luffy dengan hewan peliharaan naganya sungguh luar biasa. Apalagi serangan terakhir barusan yang mirip seperti laser. Dengan ini, mereka telah melihat naluri bertarung perwakilan naga benar-benar unggul. Lalu Zhao Shenming pun menyebut bahwa ini seperti yang Han Fan Bei katakan. Luffy menang. Han Fan Bei pun tertawa dan menyebut naluri bertarung Luffy yang begitu canggih di usia yang begitu muda. Ini bukanlah hal yang mudah. Zhao Shenming pun mengatakan bahwa seperti yang Han Fan Bei katakan, Akademi Ibu Kota Naga telah berupaya keras untuk melatihnya. Bakatnya tidak boleh disia-siakan. Han Fan Bei mengatakan untuk menampilkan sepenuhnya kekuatan Dragon Tamer, Luffy pasti telah bekerja sangat keras. Zhao Shenming pun membenarkan hal itu. Selama masa persiapan sebelum ujian nasional, Luffy terus dilatih seseorang. Di saat Zhao Shenming menyebutkan orangnya, di saat yang sama Jin Jaian menghempaskan ponselnya ke bawah. Dan ini mengagetkan semua orang. Lalu orang-orang pun bertanya apakah Jin Jaian baik-baik saja. Jin Jaian pun menyebut itu tidak apa-apa. Dirinya hanya sedang kesal dan segera pergi meninggalkan ruangan. Lalu orang-orang pun bertanya meskipun negara Taiki tertinggal 440.000 poin dari negara naga, mereka masih berada di peringkat kedua. Mereka pun tidak mengerti mengapa Jin Jaian jadi begitu kesal. Lalu Zhao Shenming pun bertanya apakah ada yang salah dengan Jin Jaian. Han Fan Bei pun hanya tertawa dan meminta Zhao Shenming untuk tidak mengkhawatirkan soal itu. Dan Han Fan Bei pun lebih memilih mengajak Zhao Shenming untuk membuat teh baru. Di sisi lain, Jin Jaian sangat marah dengan hasil ini. Earthset Demon telah dibunuh oleh Luffy. Ini tidak bisa dimaafkan dan ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Bocah dari negara naga ini benar-benar membunuh Ancient Beast yang bahkan hanya bisa dikalahkan oleh pahlawan nasional. Lalu dua petugas pun menghampiri Jin Jaian dan mengatakan bahwa mereka belum bisa menghubungi Jin Jaian sejak tadi. Jin Jaian pun bertanya apakah mereka benar-benar menyetel statistik Demon 9 alam ke maksimal. Dua petugas itu pun membenarkan hal tersebut, namun perwakilan dari negara naga itu cepat dan kerusakannya begitu tinggi. Demon 9 alam mati sebelum mencapai maksimalnya. Dalam pikiran Jin Jaian, Luffy pasti punya masalah dan dia dengan jelas mengatur statistik Earthset Demon ke maksimal di latar belakang. Tapi Luffy masih berhasil mengalahkannya. Jin Jaian yakin Luffy telah memanfaatkan celah di sistem. Lalu di saat yang sama Zhao Shenming dan Han Fan Bei berjalan keluar. Zhao Shenming pun bertanya apakah mereka akan pergi sekarang. Han Fan Bei pun menyebut itu tidak apa-apa. Luffy benar-benar membuat hidup mereka lebih mudah. Zhao Shenming pun mengerti dirinya akan melepaskan kekuatan pertarungan yang menakutkan. Tapi lihatlah bagaimana Luffy menangani Earthset Demon. Tak seorang pun di perwakilan negara ini yang bisa melawannya. Han Fan Bei pun tertawa dan menyebut bahwa dirinya sudah bertugas sepanjang malam. Dan tulang-tulang tuannya tidak tahan lagi. Dengan ini, mereka akan berjalan-jalan sebentar dan melakukan peregangan. Lalu Jin Jaian pun mengatakan kepada mereka bahwa jika ada masalah dengan perwakilan negara naga, pengawas negara naga harus mengetahui sesuatu. Jin Jaian pun meminta mereka semua diam di depan pintu. Segera lapor jika ada yang datang mencari dua orang bangsa naga ini. Mereka akan mengerti dengan tugasnya.
Dalam pikiran Jin Jae-an, dirinya ingin melihat celah apa yang dieksploitasi oleh mereka bangsa naga hingga ke titik di mana bahkan Demon Sembilan Alam tidak dapat menghentikan Luffy. Lalu, Jin Jae-an pun terus mengawasi Han Fan Bei dan Zhou Shenming. Di saat itu, Han Fan Bei pun menyebut jika lancar peringkat 1 ujian nasional akan menjadi milik mereka. Menurut Zhou Shenming itu akan aman. Han Fan Bei tenang seperti biasanya dan dirinya bereaksi berlebihan sebelumnya. Zhou Shenming pun meminta maaf. Jin Jae-an yang mendengar hal ini merasa curiga dengan kata aman dan berteriak. Jika dirinya menangkap sesuatu, dirinya akan pastikan negara-negara lain menandatangani bersama untuk mengeluarkan mereka dari aliansi 23 negara. Di saat Jin Jae-an terus mengawasi mereka, tiba-tiba dari arah belakang Jin Jae-an ada sesuatu yang datang. Dan ternyata itu adalah sebuah pedang yang tiba-tiba dilempar oleh seseorang. Dan ini mengagetkan Jin Jae-an. Jin Jae-an pun bertanya-tanya apakah dirinya ketahuan, tapi tidak ada yang muncul. Jin Jae-an pun seketika memperhatikan senjata itu. Itu adalah Dark Knight River level 90. Senjata ahli 4 putaran ini pastilah 4 pedang mutlak. Jin Jae-an pun merasa ceroboh. Dirinya lupa tentang pengawal eksklusif 4 pedang absolut di sebelah Han Fan Bei. Dan ini adalah peringatan baginya untuk tidak mengikuti Han Fan Bei. Jin Jae-an sadar bahwa dirinya tidak bisa melacak Han Fan Bei lagi. Jika 4 pedang absolut terlibat, dirinya akan tamat. Lalu 10 menit kemudian mereka pun kembali. Zhou Shenming pun segera mengajak Han Fan Bei untuk kembali ke ruang pengawas komando. Dirinya tidak sabar untuk melihat penampilan luar biasa Luffy. Dan di saat itu Han Fan Bei pun menyadari sesuatu di bekas dinding dan kemudian tertawa, serta menyebut negara Taike seperti yang diharapkan. Tidak tahu malu seperti yang dirinya kira. Zhou Shenming pun seketika bingung maksud Han Fan Bei. Kemudian saat ini Jin Jae-an pun kembali ke depan pintu ruang pengawas komando. Dan 2 petugas pun segera menghampiri Jin Jae-an. Petugas pun menyerahkan ponsel cadangan untuk Jin Jae-an dan memintanya untuk memeriksanya. Ada panggilan tanpa henti mencari Jin Jae-an. Dan di saat itu, petugas pun menanyakan luka di wajah Jin Jae-an dan bertanya apakah Jin Jae-an baik-baik saja. Namun Jin Jae-an pun malah marah dan bertanya apa yang sedang mereka lihat dan meminta mereka untuk segera kembali ke latar belakang dan lanjutkan pemantauan. Mereka pun mengerti dan segera pergi. Di saat Han Fan Bei memeriksa ponselnya, ternyata ada beberapa pesan keluhan mengenai Luffy yang berhasil mengalahkan Earthset Demon. Pesan itu juga mendesak Jin Jae-an untuk melakukan sesuatu agar bisa mendiskualifikasi Luffy. Jin Jae-an pun menyebut bahwa dirinya juga ingin mengeluarkan Luffy. Namun dirinya masih mencari bukti yang memberatkan Luffy. Jika ada bukti yang menunjukkan bahwa Luffy curang, pasti dirinya akan mudah untuk menendangnya keluar. Kemudian saat kembali, orang-orang pun nyatanya saat ini heboh karena perwakilan negara naga sungguh luar biasa. Dengan berbaring, Luffy masih bisa mendapatkan poin. Jin Jae-an yang memperhatikan layar pun seketika terkejut. Poin Luffy bertambah lagi. Apakah Luffy sedang berbaring secara otomatis mendapatkan poin? Dengan ini, Jin Jae-an pun merasa bahwa akhirnya dirinya mengetahui kesalahan Luffy. Ini sudah berakhir untuk Luffy. Memanfaatkan celah untuk mendapatkan poin. Negara naga pasti akan dikeluarkan dari uji coba nasional. Saat Jin Jae-an melakukan telepon, nyatanya seseorang di telepon malah bertanya apa yang sedang Jin Jae-an lakukan. Opini publik telah meledak. Sebaiknya Jin Jae-an menangkap bukti kecurangan perwakilan negara naga. Dan di saat Jin Jae-an hendak melapor, sesuatu mengagetkan Jin Jae-an di layar. Jin Jae-an pun bertanya-tanya mengapa Earthset Demon dan pasukan malah membantu Luffy untuk mendapatkan poin. Sedangkan Luffy sendiri menyebut bahwa akhirnya dirinya bisa beristirahat dengan nyaman sebentar. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.